Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu hujan turun deras. Di balik kabut tipis yang menyelimuti desa Sunyi, seorang gadis miskin menggigil di gubuk reot. Sementara suara ringkikan kerbau yang terluka memecah keheningan malam. Darah mengalir di tanah basah. Dan dari luka itulah takdir gadis yatim itu berubah untuk selamanya. Bukan karena harta, bukan karena rupa, melainkan karena satu tindakan kecil yang membuka jalan ke cinta yang tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan siapa sosok misterius yang muncul setelahnya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun sejak fajar, membasahi tanah merah di desa Karangjatmiko. Kabut tipis menggantung di antara batang bambu dan pohon randu tua, seolah menyembunyikan segala duka yang tertinggal dari malam sebelumnya. Di ujung desa, berdirilah sebuah gubuk reot yang beratapkan daun rumbia, dindingnya rapuh dan berlubang, tak mampu lagi menahan angin malam. Di dalamnya, seorang gadis muda bernama Sekar duduk membungkuk di sudut tikar anyaman yang telah usang. Usianya belum genap 20, tapi garis lelah di wajahnya jauh melampaui umurnya. Kulitnya sawo matang cerah, rambutnya panjang terurai namun selalu diikat seadanya. Mata beningnya sering kosong menatap langit-langit yang bocor, seolah menunggu jawaban dari langit yang tak pernah datang. Sejak kecil Sekar sudah yatim piatu. Ayah dan ibunya meninggal karena demam tinggi yang tak tertolong. Sejak itu, ia hidup bersama bibinya, seorang wanita kasar yang menganggapnya beban. Setiap hari Sekar harus bekerja, dari mencuci pakaian tetangga hingga mencari kayu bakar ke dalam hutan. Namun di balik kerasnya hidup, Sekar tidak pernah mengeluh. Ia diam, menelan segala luka dalam senyap. Meski cantik dan sopan, tak seorang pun pemuda desa yang berani melamarnya. Sebagian karena kemiskinannya. Sebagian lagi karena desas-desus aneh yang berkembang diam-diam. Mereka bilang, Sekar membawa sial. Siapapun lelaki yang mendekatinya akan tertimpa celaka. Entah siapa yang pertama kali menyebarkannya, tapi bisik-bisik itu kini tumbuh jadi keyakinan. Gadis itu seperti dikutuk, gumam seorang ibu tua kepada tetangganya di balik pagar bambu. Ya, mungkin karena kematian orang tuanya terlalu tragis, balas yang lain. Sekar mendengar semua itu. Telinganya tajam, tapi hatinya sudah kebal. Ia hanya menunduk dan terus menyapu halaman, seakan tak terjadi apa-apa. Tapi malam hari, ketika bintang enggan muncul dan angin berdesir melintasi sela atap, Sekar menangis diam-diam. Suatu pagi yang kelabu, bibinya membentak keras dari dapur. Sekar, hari ini kau harus cari kayu lebih banyak. Jangan pulang sebelum penuh seikat besar. Paham? Tanpa menjawab, Sekar hanya mengangguk. Ia mengambil kapak kecil dan keranjang rotan usangnya, lalu berjalan keluar rumah melewati jalan setapak yang licin oleh sisa hujan semalam. Dingin pagi menusuk tulangnya, namun ia tetap melangkah mantap menuju hutan yang membentang di balik bukit. Di sepanjang jalan, suara burung masih malas bernyanyi. Air dari daun-daun merembes dan jatuh perlahan, membasahi rambut Sekar. Ia terus berjalan, semakin dalam ke tengah hutan. Suara angin dan gemeretak ranting menjadi satu-satunya musik yang menemani. Belum jauh ia masuk, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu bergerak di balik semak. Ia menegang. Kapaknya siap di tangan, tapi langkahnya perlahan mendekat.
Di balik ilalang tinggi, ia melihat sesosok tubuh besar terbaring lemah. Seekor kerbau hitam, tubuhnya penuh lumpur dan darah kering. Tanduknya biru gelap, besar melengkung ke atas. Mata hewan itu terbuka perlahan dan menatapnya. Sekar menggigil. Napas kerbau itu berat, tersengal. Dan saat pandangan matanya bertemu dengan mata binatang itu, Sekar merasa seperti waktu berhenti. Di kaki kerbau itu melilit sebuah jerat kawat tajam, dan dagingnya sudah terkoyak. Tanpa pikir panjang, Sekar menaruh kapaknya, mendekat, dan berlutut. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya lirih. Ia merobek ujung bajunya dan mulai membersihkan luka itu. Tangan mungilnya gemetar, tapi ia tetap melanjutkan. Darah mengalir segar saat kawat dilepaskan perlahan. Kerbau itu mengerang, tapi tidak menyerang. Matanya terus menatap Sekar, seolah memahami bahwa gadis ini sedang mencoba menolong. Angin kembali berhembus. Langit gelap menggelayut di atas hutan. Tapi Sekar tetap diam di sana, berusaha menyelamatkan makhluk besar yang bahkan tak dikenalnya. Ia tak tahu bahwa tindakannya hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Di kejauhan, terdengar suara dedaunan bergerak pelan. Sekar menoleh, namun tak melihat siapa-siapa. Ia kembali menatap kerbau itu yang kini perlahan mulai berdiri dengan kaki goyah. Tapi saat ia hendak mengambil kayunya kembali, kerbau itu mengikuti, seolah tak mau ditinggalkan. Sekar mengernyit. "Kau ingin ikut denganku?" Kerbau itu mendengus pelan. Dan tanpa suara, mulai berjalan di belakangnya. Sekar menoleh beberapa kali, ragu. Tapi pada akhirnya ia membiarkannya. Ia melangkah pulang dengan kerbau itu mengikuti di belakang, meninggalkan hutan yang sunyi dengan kisah yang baru saja dimulai. Langkah kaki Sekar menyisakan jejak lumpur di jalanan desa yang sempit dan becek. Keranjang kayu bakar di punggungnya bergoyang perlahan seiring tubuhnya yang kelelahan. Di belakangnya, kerbau hitam bertanduk biru itu berjalan lambat tapi pasti. Matanya yang besar dan tajam sesekali menatap Sekar seolah memastikan gadis itu tak akan menghilang dari pandangannya. Desanya masih sepi saat ia tiba. Embun belum sepenuhnya lenyap dari ujung-ujung daun singkong dan pisang yang tumbuh liar di pinggir pekarangan rumah-rumah warga. Kabut tipis masih melayang di antara batang pohon kelapa. Namun di balik keheningan itu, jantung Sekar berdegup tak karuan. Bukan karena kelelahan, tapi karena tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia tahu, membawa pulang seekor kerbau asing, apalagi sebesar dan seunik itu, akan menimbulkan masalah. Apalagi bibinya, perempuan itu bukan tipe yang mudah menerima sesuatu yang tidak biasa. Sekar menarik napas panjang dan terus berjalan, hingga akhirnya halaman gubuk reot itu terlihat dari kejauhan. Seperti biasa, bibinya sudah menunggu di depan rumah dengan wajah kusut masam. "Sekar, kau kemana saja?" Ini sudah lewat zuhur, suara bibinya langsung membelah udara. Sekar menunduk. "Aku terlambat, karena menemukan ini," jawabnya pelan, lalu melangkah ke samping agar kerbau itu terlihat. Mata bibinya membelalak. "Astagfirullah, kerbau dari mana itu?" bentaknya panik. Kerbau itu berhenti beberapa langkah dari mereka, lalu mengendus tanah dan mendengus pelan. Ia tampak tenang, tak menunjukkan tanda-tanda liar atau mengamuk. "Aku menemukannya di hutan." Kakinya terjerat kawat. "Aku bantu melepaskannya." Tapi, dia malah mengikutiku pulang. Tutur Sekar cepat, mencoba menjelaskan semuanya dalam satu napas. Bibinya menatap kerbau itu lama. Tanduknya memang berbeda. Biru tua, besar,
dan melengkung elegan, seperti milik hewan dari dongeng-dongeng tua. Matanya tajam tapi tak jahat. Kulitnya hitam mengilap, meski sebagian masih berlumur tanah dan darah kering. Perlahan wajah bibinya berubah. Bukan marah. Bukan takut. Tapi ada sesuatu yang muncul di matanya, keserakahan. Kerbau ini istimewa, gumamnya, setengah berbisik. Ia melangkah mendekat, meneliti tanduk dan sorot mata si kerbau. Lalu tiba-tiba berkata, kalau hewan ini jinak, mungkin bisa jadi sumber uang. Sekar tersentak. Bibi, jangan jual dia datang dengan luka, dan aku merasa dia bukan kerbau biasa. Bibinya mencibir. Hah? Tak ada yang istimewa dari hewan kecuali bisa dijual dan menghasilkan uang. Siapa tahu ini jawaban dari segala doa dan keluhan kita selama ini. Belum sempat Sekar menjawab, kerbau itu menggerakkan kepalanya ke arah sisi belakang rumah. Matanya menatap tanah di sudut yang jarang disentuh orang. Sebuah lahan kecil penuh ilalang dan akar pepohonan tua. Ia berjalan pelan ke sana, lalu mulai mengendus-endus tanah. Kenapa dia ke sana? Tanya bibinya curiga. Kerbau itu lalu berhenti dan mengais-ngais tanah dengan kukunya. Suara gesekan keras terdengar. Tanah basah itu tergeser. Sesuatu seperti batu atau logam memantul cahaya matahari dari balik ilalang. Bibinya langsung berlari. Cepat! Ambil cangkul. Gali tempat itu. Sekar mencoba mencegah, namun bibinya seperti kesetanan. Ia menggali dengan tangan kosong, tanah basah mencemari bajunya. Dan ketika gumpalan tanah mulai menyingkap isi perut bumi, mata keduanya membelalak. Di sana, tersembunyi dalam kotak kayu tua yang sudah lapuk, ada tumpukan keping uang perak dan potongan emas kecil. Jumlahnya tak banyak, tapi cukup untuk membuat siapapun tak bisa berkata-kata. Bibinya tertawa. Suara tawa yang penuh kegirangan, namun juga terdengar mengerikan di telinga Sekar. Aku bilang apa, kan? Kerbau ini pembawa keberuntungan, teriaknya girang. Lihat. Lihat ini. Ini baru permulaan, mungkin dia tahu di mana harta lain tersembunyi. Wajah Sekar pucat. Dadanya sesak. Bukan karena temuan itu, tapi karena firasat yang tak enak. Kerbau itu hanya diam, menatap mereka dengan pandangan dalam, seolah tahu bahwa keajaiban ini akan membawa lebih dari sekadar kebahagiaan. Sore itu, kabar tentang kerbau bertanduk biru pembawa harta menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang datang berbondong-bondong hanya untuk melihat kerbau itu. Sebagian mengusap tanduknya, berharap membawa pulang keberuntungan. Sebagian lagi diam-diam mencoba merayu bibinya agar mau menjual hewan tersebut. Tapi sang bibi menolak semuanya. Tidak dijual. Kerbau ini milik keluarga kami. Kalau mau keberuntungan, cari sendiri di hutan, bentaknya galak. Sekar hanya bisa menyaksikan semuanya dengan hati yang remuk. Ia tak pernah bermimpi jadi pusat perhatian. Apalagi karena hewan yang diselamatkannya. Ia hanya ingin menolong, bukan menjadi bahan gunjingan atau bahan rebutan. Malam itu, saat desa mulai sepi dan tamu-tamu tak lagi berdatangan, Sekar duduk di halaman belakang. Kerbau itu masih di sana, berdiri diam memandangi langit. Sekar mendekat pelan dan duduk di dekatnya. Kau tahu, bisik Sekar lirih, aku tak pernah berharap jadi orang kaya. Aku cuma ingin hidup tenang. Tapi sejak kau datang, semuanya berubah. Kerbau itu mengalihkan pandangan padanya. Sekar menatap dalam ke mata binatang itu. Dan untuk sesaat,
Ia merasa sedang bicara bukan pada hewan, tapi pada makhluk yang lebih bijak dari manusia biasa. Angin malam berembus pelan. Suara jangkrik menyelip di antara kesunyian. Sekar menarik napas dalam dan menatap ke langit. Tapi jauh di dasar hatinya, ia tahu semua ini belum berakhir. Karena malam itu, dari kejauhan, seorang pria menunggang kuda hitam tengah menuruni bukit menuju desa. Wajahnya misterius. Pakaiannya elegan, namun penuh debu perjalanan. Dan di genggaman tangannya, ada liontin emas berbentuk tanduk biru. Ia datang dengan satu tujuan, mencari kerbau yang hilang. Malam di desa Karangjatmiko selalu datang lebih cepat daripada tempat-tempat lain. Begitu mentari tenggelam di balik perbukitan, kabut dingin mulai turun, menyelimuti tanah, pohon, dan atap-atap rumah tua. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing hutan menjadi nyanyian kelam bagi siapapun yang terjaga. Tapi malam itu berbeda. Dari kejauhan, suara derap kaki kuda bergema di jalan tanah yang licin. Warga yang masih duduk di teras rumah masing-masing menoleh. Seekor kuda hitam gagah melintasi jalan sempit desa, menimbulkan rasa penasaran. Penunggangnya mengenakan jubah abu tua dengan syal panjang melilit leher. Wajahnya teduh, penuh karisma, dan sorot matanya tajam seolah menyimpan rahasia yang dalam. Namanya adalah Raka. Seorang saudagar muda dari kota pesisir yang terkenal dengan perdagangan rempah dan batu mulia. Ia bukan orang sembarangan. Selain hartanya yang melimpah, Raka dikenal sebagai pria yang tenang dan jarang berbicara banyak. Tapi ketika ia berbicara, semua orang mendengarkan. Tak ada yang tahu alasan kedatangannya malam itu, kecuali satu, kerbau hitam bertanduk biru. Ia berhenti di depan rumah kepala desa dan mengetuk pintu pelan. Kepala desa tua yang sudah setengah mengantuk terkejut melihat tamunya. "Astagfirullah, siapa malam-malam begini?" gumamnya. Begitu melihat Raka, wajahnya langsung berubah. "Saudagar Raka, apa yang membawa Tuan ke desa kecil kami?" Raka turun dari kudanya, menatap kepala desa dengan tenang. "Aku mencari kerbauku yang hilang. Tanduknya biru. Tubuhnya hitam pekat. Aku dengar hewan itu terakhir terlihat di sekitar desa ini." Kepala desa mengangguk pelan. "Kami mendengar kabar tentang kerbau aneh yang muncul tiba-tiba. Kabarnya ada di rumah seorang janda dan keponakannya." Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka mengangguk dan kembali menunggangi kudanya. Ia menuju ke arah rumah Sekar, yang saat itu sudah mulai sepi. Sebagian warga mengikuti dari kejauhan, penasaran ingin tahu apa yang akan terjadi. Di dalam rumah kecil yang hangat oleh cahaya pelita, Sekar tengah duduk di dapur, menyiapkan air panas. Bibinya sibuk menghitung kain perak yang baru saja digali dari tanah, matanya bersinar seperti api. Kerbau itu berbaring di halaman belakang, tubuhnya mulai bersih setelah Sekar menyeka luka-lukanya. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di depan pintu. Tok tok tok. Bibinya mendongak. Sekar pun berhenti mengaduk air. Mereka saling berpandangan. "Buka pintunya," kata bibinya cepat, tapi suaranya gemetar. Sekar melangkah perlahan dan membuka pintu. Dan di hadapannya berdiri pria asing dengan wajah serius, mata tajam, dan tubuh tinggi tegap. Pakaian sederhananya tak bisa menyembunyikan wibawa yang terpancar dari sorot matanya. "Maaf mengganggu. Aku Raka. Aku datang mencari kerbauku." Bibinya buru-buru keluar. "Kerbau? Oh, yang tanduknya biru itu?" Ya, dia ada di sini, tapi kami yang merawatnya. Sekar yang menyelamatkan nyawanya." Raka menatap Sekar,
lalu mengalihkan pandangan ke halaman belakang, tempat kerbau itu berdiri dan mengangkat kepalanya perlahan. Mata Raka membelalak sesaat. "Iya, itu dia," bisiknya. Kerbau itu mendekat perlahan, mengendus Raka, lalu berdiri tegak seolah mengakui pria itu sebagai pemiliknya. Tapi anehnya, sorot matanya seakan enggan berpisah dari Sekar. Sekar sendiri hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Raka menoleh pada bibinya. "Aku tidak datang untuk merebut. Aku hanya ingin berterima kasih dan memastikan hewan ini tidak jatuh ke tangan yang salah." Bibinya tertawa canggung. Tentu. Kerbau itu memang aneh. Tapi kalau membawa keberuntungan, ya, barangkali dia memang titipan dari Allah. Raka mengangguk pelan. "Bolehkah aku bicara sebentar dengan Sekar sendirian?" Bibinya tampak ragu, namun akhirnya mengangguk dan masuk ke dalam. Sekar dan Raka berdiri di halaman. Udara malam menggigit kulit, tapi tak satu pun dari mereka bergerak. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Sekar perlahan. Raka menatapnya dalam. "Aku tidak tahu pasti. Tapi saat aku dengar ada seseorang yang menyelamatkan kerbauku, aku penasaran. Dan saat aku melihatmu sekarang, aku jadi lebih penasaran." Sekar menunduk. "Aku hanya menolong karena dia terluka. Aku tidak tahu kalau kerbau itu milik orang kaya." "Bukan tentang kaya atau miskin," jawab Raka tenang. "Tapi tentang niat. Banyak orang membunuh demi uang. Tapi kau merawat tanpa tahu siapa dia." Mereka terdiam. Suara angin mengalir pelan di antara daun pisang. Di kejauhan, anjing menyalak pendek. "Aku akan tinggal di desa ini beberapa hari," kata Raka tiba-tiba. "Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Sekar." Sekar menatapnya dengan mata melebar. Hatinya berdegup kencang, tapi ia tak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Hari-hari berikutnya, Raka tinggal di rumah kepala desa. Setiap pagi ia datang membawa buah tangan. Kadang gula kelapa, kadang kain halus, kadang hanya cerita-cerita tentang kota. Perlahan, Sekar mulai terbiasa. Mereka duduk di bawah pohon nangka, berbicara tentang hidup, tentang hutan, tentang keajaiban. Kerbau itu masih di rumah Sekar, meski luka-lukanya hampir sembuh. Ia tak mau pergi jauh. Jika Raka mengajaknya, ia menolak. Jika Sekar bersiul pelan, ia datang. Sampai suatu sore, Raka bertanya pada Sekar, "Bolehkah aku datang bukan hanya sebagai tamu?" Sekar terdiam. "Bolehkah aku datang sebagai seseorang yang ingin menetap di sisimu?" Angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Kerbau di belakang mereka mengangkat kepala dan mengamati dengan mata penuh keheningan. Sekar menunduk, bibirnya bergetar. Tapi sebelum bisa menjawab, bibinya muncul dari balik jendela dan berseru keras. "Ya, ya tentu boleh. Asal lamaran itu membawa mahar dan keberuntungan." Wajah Sekar memerah. Raka hanya tersenyum. Namun di balik senyum itu, Sekar tahu semuanya baru dimulai. Karena bukan hanya cinta yang akan datang, tapi juga ujian dan rahasia yang selama ini terkubur di balik tanduk biru itu. Sejak hari Raka menyatakan niatnya di halaman rumah reot itu, suasana di desa Karangjatmiko tak lagi sama. Desas-desus semakin ramai. Orang-orang mulai berbisik di warung kopi pagi, di jalan setapak menuju ladang, bahkan di surau kecil tempat mereka biasa berkumpul selepas maghrib. Katanya saudagar kota itu melamar si Sekar. Gadis miskin seperti dia?
Jangan-jangan dia pakai ilmu pelet. Atau kerbau itu yang membuat pria itu terikat. Siapa tahu dia bukan kerbau biasa. Namun Sekar tak pernah membalas semua omongan itu. Ia tetap pergi ke ladang, tetap mengambil air di sumur, tetap menumbuk padi di halaman meskipun hatinya resah. Bukan karena malu, bukan pula karena cinta yang mulai tumbuh, melainkan karena bayangan ketidakpastiannya menggelayut di langit hidupnya. Pagi itu, ia duduk di bawah pohon jambu belakang rumah sambil menatap kerbau bertanduk biru yang tengah memamah rumput di dekat pagar bambu. Angin pagi menyapu rambutnya yang terurai. Ia mengelus lututnya pelan, mencoba mengalihkan pikiran dari segala bisik-bisik di luar sana. Kerbau itu, meski telah sembuh sepenuhnya, tak pernah meninggalkan rumahnya. Sekar mulai merasa bahwa hewan itu bukan hanya makhluk biasa. Ada cara ia menatap, cara ia bergerak, cara ia mendekat jika Sekar bersedih, semuanya lebih seperti sahabat daripada sekadar binatang. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari belakang. Suara sepatu yang tak asing. Sekar tak perlu menoleh untuk tahu, itu Raka. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya pelan. Sekar mengangguk, tetap menatap ke depan. Raka duduk di sampingnya, tangannya membawa sekantong buah mangga yang belum terlalu matang. "Kupikir kau suka yang agak asam," katanya, mencoba mencairkan suasana. Sekar tersenyum tipis. "Terima kasih." Mereka terdiam beberapa saat. "Kenapa kau masih ragu?" tanya Raka tiba-tiba. Sekar menoleh cepat. "Aku tidak ragu. Tapi kau juga tidak menyambutku." Sekar menarik napas. "Karena aku tahu dunia yang kau tinggali, dan aku tidak yakin aku cocok di sana." Raka tersenyum kecil. "Aku juga berasal dari dunia yang keras. Bukan sejak awal aku punya semuanya. Aku tumbuh di pelabuhan. Tidur di atas karung. Makan dari sisa dagangan orang. Aku paham bagaimana rasanya jadi orang yang selalu dipandang sebelah mata." Sekar memejamkan mata sejenak. Suara Raka menyusup seperti embun, dingin tapi menenangkan. "Aku tidak ingin menjadi beban. Aku tidak ingin kau mencintaiku karena belas kasihan." "Tidak," potong Raka. "Aku mencintaimu karena keberanianmu. Karena ketulusanmu. Dan karena matamu yang selalu jujur, meski dunia tak pernah jujur padamu." Mereka kembali terdiam. Tapi ada kehangatan yang perlahan mengisi ruang di antara mereka. Kerbau itu melirik ke arah mereka sebentar, lalu kembali melanjutkan makannya. Malam itu, suara kentongan dari balai desa terdengar 2 kali. Pertanda ada sesuatu yang penting. Warga berkumpul, termasuk Sekar dan bibinya. Raka datang beberapa saat kemudian, disambut dengan pandangan campur aduk, kagum, iri, dan curiga. Kepala desa berdiri di tengah lingkaran warga. Wajahnya serius. "Ada kabar yang baru saja sampai dari kota pesisir," katanya. "Kerbau hitam bertanduk biru ini pernah menjadi hewan upacara istana tua di tanah sebelah timur." Bisik-bisik langsung terdengar. "Apa maksudnya, Pak?" tanya seorang warga. "Ada dokumen kuno yang menyebutkan bahwa kerbau bertanduk biru hanya pernah dilahirkan 1 kali, dan itu lebih dari 30 tahun lalu. Dia dianggap keramat, dijaga oleh para tetua dan dipuja sebagai hewan suci oleh suku kuno yang kini telah musnah. Jadi, dia bukan kerbau biasa." Suara perempuan terdengar dari belakang. Kepala desa mengangguk. Bisa jadi, ia bukan hanya pembawa keberuntungan, tapi juga pembawa pesan. Suasana mendadak hening. Semua menatap kerbau yang kini duduk tenang di pinggir balai desa,
dikelilingi cahaya lampu minyak. Matanya menyala lembut, tapi ada sesuatu yang dalam dan tak terbaca di sana. Aku tahu itu kerbauku, Raka akhirnya bicara. Aku membelinya dari seorang tua di kaki gunung waktu aku berusia 15. Dia bilang, kerbau ini akan membawaku ke takdirku. Aku tidak pernah mengerti maksudnya, sampai aku bertemu Sekar. Semua mata tertuju pada Sekar. Ia menunduk. Bibinya mencubit lengannya dari samping, menyuruhnya menatap ke depan. Tapi Sekar tak sanggup. Terlalu banyak tatapan. Terlalu banyak harapan. Dan terlalu banyak beban yang mendadak ditaruh di pundaknya. Setelah pertemuan itu, semua orang makin memperhatikan gerak-gerik mereka. Setiap langkah Sekar jadi sorotan. Setiap senyum Raka jadi bahan cerita. Tapi ada yang lebih membuat Sekar gelisah, bukan warga, bukan bibinya, bukan gosip, tapi dirinya sendiri. Di suatu malam yang sunyi, Sekar berjalan sendirian menuju sungai kecil di balik bukit. Ia membawa lentera minyak dan sehelai kain panjang. Ia duduk di atas batu besar dan menatap bayangannya di air. Allah, jika ini semua ujian, kuatkan aku. Jika ini ujian dalam bentuk kebahagiaan, jangan biarkan aku lalai. Ia menangis pelan. Air matanya jatuh ke permukaan air. Tapi saat ia hendak bangkit, suara langkah pelan terdengar dari semak. Kerbau itu muncul perlahan dan berdiri di sisi sungai, menghadap bulan. Sekar terpana. Hewan itu menatap bulan seolah sedang merapal doa. Tubuhnya diam, tapi sorot matanya, penuh keteduhan yang menyusup ke hati Sekar seperti angin lembut dari masa silam. Lalu, angin bertiup lebih kencang. Dedaunan berbisik. Dan dalam bisikan itu, Sekar mendengar suara, bukan dari mulut, bukan dari telinga, tapi dari dalam dirinya sendiri. Takdirmu akan berubah. Tapi bukan tanpa luka. Sekar tersentak dan mundur perlahan. Kerbau itu masih di sana, tak bergerak. Angin kembali tenang. Dan di malam itu, Sekar tahu bahwa cerita yang sedang ia jalani bukan sekadar kisah tentang cinta. Tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah takdir besar yang sedang menanti untuk terungkap. Matahari pagi menyusup dari celah-celah daun pisang dan pohon jati yang tumbuh tak beraturan di belakang rumah Sekar. Embun masih bertahan di ujung-ujung rumput, seolah enggan menghilang. Burung-burung kecil mulai bernyanyi di antara ranting, menyambut hari baru yang belum tentu tenang. Sekar duduk di ambang pintu dapur, mengenakan kain sederhana dan ikat kepala dari sisa sobekan kain tua. Di tangannya, ada baskom kecil berisi singkong yang sedang ia kupas. Meski tangannya sibuk, pikirannya tak tenang. Sejak malam itu di sungai, sejak ia mendengar bisikan yang seperti datang dari dalam dirinya sendiri, Sekar merasa dunia di sekitarnya berubah. Kerbau bertanduk biru itu kini menjadi lebih diam. Ia jarang mengunyah rumput sembarangan. Sekar memperhatikan, hewan itu hanya makan dari tempat yang sama, dekat batu besar, di mana dulu bibinya menemukan kain perak dan potongan emas. Dan setiap kali kerbau itu berdiri di sana, matanya seperti kosong menatap langit, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Raka belum datang pagi itu. Biasanya ia muncul sambil membawa sesuatu, buah, cerita, atau senyum. Tapi kali ini tidak. Sekar merasa cemas tanpa tahu kenapa. Dia sudah mulai lupa, ya? Suara bibinya terdengar dari dalam, nada suaranya mengandung sindiran. Tidak, Bibi, mungkin sedang sibuk, jawab Sekar pelan, tetap menunduk. Bibinya mendengus. Kalau benar-benar niat, lelaki tidak akan pernah terlalu sibuk untuk perempuan yang ingin ia nikahi.
Sekar tak membalas. Ia tahu, bibinya sudah mulai gelisah. Bukan karena cinta Sekar, tapi karena harapan yang telah disematkan pada sosok Raka, harapan untuk keluar dari kemiskinan, harapan untuk hidup layak tanpa harus menumpuk kayu atau mengumpulkan sisa panen orang lain. Pagi itu berlalu lambat. Dan ketika mentari telah berada di atas kepala, seseorang datang tergesa-gesa dari arah balai desa. Lelaki muda dengan wajah panik dan napas terengah. Sekar. Sekar. Kau dipanggil ke rumah kepala desa. Cepat. Sekar berdiri dengan cepat. Kenapa? Aku tak tahu pasti. Tapi katanya penting. Saudagar Raka juga di sana. Sekar mencuci tangannya dan berlari kecil melewati jalan sempit, tanah becek menyelip di sela jari kakinya yang tak beralas. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya, cemas, penasaran, takut. Di rumah kepala desa, Raka berdiri sambil memandangi sebingkai lukisan tua yang baru ditemukan di bawah lantai gudang lama. Kepala desa dan beberapa warga terdekat duduk melingkar, wajah mereka serius. Ketika Sekar datang, Raka menoleh dan wajahnya melembut. Tapi matanya menyimpan beban. Sekar, kemari, bisik Raka. Sekar melangkah pelan dan melihat ke arah lukisan itu. Sebuah potret besar, usang, penuh debu. Tergambar di dalamnya sesosok gadis berpakaian adat tua, duduk di atas kerbau bertanduk biru. Wajahnya mirip, sangat mirip dengan Sekar. Ini, siapa? Bisik Sekar dengan suara gemetar. Kepala desa menarik napas. Kami juga baru menemukannya. Ada catatan tua yang menyertainya. Tertulis bahwa ini adalah potret penjaga jembatan takdir. Dalam cerita lama, ia adalah gadis pilihan yang menyelamatkan hewan suci dari kematian. Sebagai balasan, hewan itu akan membawanya menuju dunia yang berbeda, bukan hanya dunia manusia. Suara berbisik-bisik mulai terdengar dari warga. Jadi maksudnya Sekar itu titisan dari gadis dalam lukisan itu? Atau dia hanya mirip? Atau kerbau itu yang memilih? Raka menenangkan mereka. Aku tak percaya pada tahayul. Tapi aku percaya pada kebetulan yang terlalu sempurna. Sekar menatap lukisan itu lebih lama. Dadanya sesak. Ada getaran aneh dalam hatinya. Seolah ada sesuatu yang terkunci di masa lalu, dan kini mulai terbuka lembar demi lembar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Sekar terus berpikir, mengingat kembali setiap kejadian sejak hari ia menemukan kerbau itu di hutan. Dan satu demi satu, ia mulai merasa bahwa kehadiran kerbau itu bukan sekadar kebetulan, bukan pula keberuntungan biasa. Pada malam ketujuh sejak Raka datang, Sekar terbangun oleh suara-suara aneh. Bukan suara manusia, bukan pula binatang. Tapi seperti bisikan dari sela-sela udara, berputar-putar di sekitar telinganya. Ia bangkit dari tikar dan melangkah keluar rumah. Langit bersih, bulan bulat menggantung terang. Dan di bawah cahaya bulan itu, kerbau bertanduk biru berdiri di tengah halaman, memandang ke arah Sekar dengan sorot mata yang dalam. Apa yang kau sembunyikan dariku? Bisik Sekar. Kerbau itu mendekat pelan. Dan saat moncongnya hampir menyentuh wajah Sekar, bayangan besar muncul di belakang mereka, Raka. Aku tahu ini akan terjadi, katanya pelan. Apa maksudmu? Tanya Sekar, gugup. Kerbau itu bukan milikku sepenuhnya. Aku hanya penjaga sementaranya. Dia akan memilih pemilik sejatinya. Dan sejak awal, dia telah memilihmu. Sekar menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Kenapa aku? Raka tersenyum,
tapi di balik senyumnya ada duka yang mendalam. Karena takdir. Karena kau adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia, dunia manusia, dan dunia yang lebih dalam dari itu. Malam itu, di bawah sinar bulan dan diiringi suara angin yang berbisik, kerbau itu menginjak tanah pelan dan berhenti di tengah halaman. Lalu, dari tanduknya yang biru, terpancar cahaya samar seperti kabut. Dan di dalam kabut itu, Sekar melihat bayangan. Bayangan dirinya, berpakaian adat kuno, duduk di atas kerbau, memegang lentera emas. Ia gemetar. Lututnya lemas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sekar sadar ia bukan sekadar gadis miskin. Ia adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Cerita yang belum selesai ditulis. Cerita tentang jodoh yang tak hanya datang karena cinta, tapi karena panggilan dari masa lalu. Pagi berikutnya datang dengan langit yang jernih, namun hati Sekar terasa semakin mendung. Apa yang ia lihat malam tadi belum sepenuhnya bisa ia cerna. Lentera emas yang muncul dari tanduk kerbau, bayangan dirinya dalam pakaian adat kuno, dan kata-kata Raka yang menggantung di udara, semua itu seperti mimpi yang terlalu nyata untuk diabaikan. Sekar bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di bawah pohon randu, tidak jauh dari tempat kerbau bertanduk biru itu biasa tidur. Hewan itu masih terbaring, matanya setengah terbuka, seolah mengawasi dunia dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Di tangannya, Sekar menggenggam sebuah ukiran kecil dari kayu, pemberian almarhum ibunya saat ia masih berusia 7 tahun. Bentuknya seperti tetesan air, tapi di bagian tengahnya terdapat garis lengkung yang membentuk lingkaran. Waktu kecil, ibunya bilang itu simbol penjaga jalur terang. Sekar mengusapnya pelan. Ibu, apa maksud semua ini? Kenapa semua tanda ini mengarah padaku? Bisiknya lirih. Kerbau itu mengangkat kepalanya, seolah menjawab. Matanya menatap tajam ke arah ukiran di tangan Sekar. Kemudian ia bangkit dan berdiri menghadap hutan di kejauhan, lalu mengibaskan kepalanya ke arah barat, ke arah matahari baru saja naik. Sekar mengikuti arah itu. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah. Kerbau itu mulai berjalan lebih dulu, menyusuri jalan kecil yang ditumbuhi semak belukar dan bunga liar berwarna ungu. Sekar mengikuti dari belakang tanpa berkata-kata. Setiap langkah hewan itu terasa seperti bagian dari irama yang ditentukan oleh waktu. Sampai mereka tiba di sebuah area yang belum pernah Sekar datangi sebelumnya. Di sanalah, di balik rimbunnya pohon waru dan bambu tua, terdapat sebuah gua kecil, hampir tertutup oleh semak. Pintunya tersembunyi di balik dinding batu dan lumut tebal. Namun kerbau itu berdiri tepat di depan mulut gua, menginjak tanah pelan, dan seperti sedang memberi isyarat. Sekar menelan ludah. Ia mengangkat lentera emas yang entah sejak kapan telah tergenggam di tangannya. Benda itu tak berat, tapi terasa hangat di genggamannya. Dan ketika lentera itu mendekati pintu gua, dinding batu yang semula tertutup perlahan retak dan terbuka sendiri, seperti menyambut sang pemilik yang telah lama dinanti. Aroma tanah basah dan udara dingin menyeruak keluar. Sekar melangkah masuk pelan, cahaya lentera menerangi jalan sempit yang menurun. Di belakangnya, kerbau itu ikut melangkah tanpa suara. Semakin dalam ia masuk, semakin sunyi segalanya. Tak ada suara serangga. Tak ada angin. Hanya suara detak jantungnya sendiri dan langkah kakinya yang menapak di batu. Lalu, di ujung lorong gua, mereka sampai di sebuah ruangan besar, ruang bundar yang dikelilingi oleh relief-relief kuno di dinding. Gambar-gambar yang mengisahkan tentang wanita-wanita penjaga, tentang makhluk berkaki 4 bertanduk cahaya, dan tentang jembatan dari dunia manusia menuju tempat yang disebut sebagai langit bawah.
Di tengah ruangan, terdapat kolam dangkal yang airnya begitu jernih hingga dasar batu-batunya terlihat. Sekar mendekat dan menatap ke dalamnya. Namun bukan bayangannya yang ia lihat. Yang ia lihat adalah pantulan sebuah masa lalu, seorang gadis muda berpakaian adat, berjalan di antara dua dunia, diapit oleh api dan air, memegang lentera emas, dan di belakangnya berjalan seekor kerbau bertanduk biru. Wajah gadis itu adalah wajahnya sendiri. Sekar menarik napas tajam. Ia menoleh ke arah kerbau itu, yang kini berdiri di sisi kolam, memandangnya dengan tenang. "Apa maksud semua ini?" tanya Sekar, walau tahu hewan itu tak akan menjawab dengan kata-kata. Namun dari matanya, dari keheningan yang begitu dalam, Sekar tahu jawabannya tak jauh. Ia tahu bahwa dirinya sedang berada di ambang gerbang antara takdir dan pilihan. Dan ia harus memilih. Di desa, Raka resah. Ia mondar-mandir di halaman rumah kepala desa. Sejak subuh, Sekar tak terlihat. Kerbau juga hilang dari kandangnya. Ia bertanya ke warga, tapi tak ada yang tahu. Hanya seorang anak kecil yang mengatakan bahwa ia melihat Sekar berjalan ke arah barat, ke ujung hutan yang jarang dijamah orang. Raka segera menyiapkan kudanya. Tanpa pamit, ia berlari menyusuri jejak samar yang tertinggal. Dan ketika ia tiba di mulut gua yang masih terbuka, hatinya berdegup kencang. Hawa aneh menyergapnya, dingin tapi hangat, sunyi tapi ramai, seolah ribuan bisikan tersembunyi menyambutnya. Ia melangkah masuk. Suara langkahnya menggema di lorong batu. Dan akhirnya ia tiba di ruang bundar itu. Di sanalah ia melihat Sekar berdiri di depan kolam cahaya, lentera emas menyala terang di tangannya. Kerbau bertanduk biru berdiri di sampingnya seperti penjaga gerbang kerajaan rahasia. Raka terdiam. Tak ada kata yang bisa menggambarkan pemandangan itu. Sekar menoleh, mata mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, mereka saling memahami sesuatu yang belum pernah mereka ucapkan, bahwa cinta mereka bukan sekadar perasaan, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. "Aku tidak tahu harus bagaimana," kata Sekar pelan. "Ikuti hatimu," jawab Raka. "Tapi jika aku memilih masuk ke dunia itu, aku mungkin tak akan kembali. Dan jika aku menolak, mungkin sesuatu di dunia ini akan hilang selamanya." Raka menatap lentera emas yang kini bergetar pelan di tangan Sekar. "Apapun pilihanmu, aku akan tetap menunggumu. Bahkan jika dunia harus berputar dari arah sebaliknya." Sekar menghela napas. Ia melangkah ke sisi kolam. Airnya kini mulai beriak pelan. Dan dari dalamnya, cahaya mulai naik, membentuk lingkaran seperti gerbang. Lentera di tangannya menyala lebih terang, dan kerbau itu mengangguk pelan, seolah memberi restu. Namun tepat sebelum kaki Sekar menyentuh air, terdengar suara keras dari luar gua, suara langkah banyak orang. "Dia ada di sini," teriak seorang lelaki. "Ambil kerbaunya." Cepat sebelum mereka kabur, teriak yang lain. Warga desa datang dengan obor dan tali. Mereka mengira Sekar akan menjual kerbau itu diam-diam. Mereka menuduhnya tamak. Mereka ingin merebut keberuntungan yang selama ini mereka anggap sebagai milik bersama. Raka segera berdiri di depan pintu gua, menghadang mereka. "Jangan maju selangkah pun," bentaknya. Tapi warga tetap datang, matanya dipenuhi api keserakahan. Dan saat lentera emas bergetar lebih kencang, kerbau bertanduk biru mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengeluarkan dengusan keras. Dari tanduknya, cahaya terang menyilaukan semua mata. Warga mundur, panik. Dan saat itulah, Sekar melangkah ke dalam kolam.
tubuhnya perlahan menyatu dengan cahaya. Lentera itu melayang di udara, lalu meledak menjadi ribuan titik cahaya yang berputar di langit-langit gua. Dan Sekar menghilang. Hanya suara lembut yang tertinggal. Jangan tangisi aku akan kembali saat waktunya tiba. Raka terdiam di depan kolam yang kini tenang kembali. Kerbau itu masih di sana, menunduk pelan, lalu berjalan keluar gua. Lentera telah padam. Warga telah bubar, ketakutan. Hanya Raka dan Diam yang tertinggal. Tapi di sudut hatinya, ia tahu. Hari-hari di desa Karangjatmiko kembali seperti semula, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Matahari terbit, ayam berkokok, ibu-ibu ke ladang, anak-anak berlari di jalan tanah. Namun di antara semua rutinitas itu, ada satu ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Ruang bernama Sekar. Sejak malam saat ia menghilang ke dalam kolam cahaya di gua tua, tak ada satupun yang benar-benar bisa menjelaskan kemana ia pergi. Kepala desa mencoba menganggap itu sebagai halusinasi massal. Sebagian warga bilang Sekar kabur. Tapi Raka tahu, Sekar tidak pergi. Dia sedang menjalani bagian dari takdirnya. Raka tetap tinggal di desa. Rumah kecil di pinggir sawah yang dulu hampir roboh kini ia perbaiki, bukan sebagai tempat singgah sementara, tapi sebagai tempat menunggu. Setiap pagi Raka bangun sebelum matahari terbit, menyapu halaman, memberi makan kerbau bertanduk biru yang kini tinggal bersamanya. Meski kerbau itu tak pernah bicara, setiap langkah dan lirikan matanya seolah menyimpan petunjuk dan pesan-pesan yang hanya bisa dibaca dengan hati, bukan dengan logika. Kerbau itu tampak berbeda sejak kepergian Sekar. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijak. Bahkan anak-anak desa yang dulu takut, kini mendekat dan menyentuh tanduknya dengan penuh rasa hormat. Entah karena ingin keberuntungan, atau karena mereka mulai percaya bahwa kerbau itu bukan hanya sekadar hewan. Dan setiap malam, Raka duduk di bawah pohon jati besar di belakang rumah, memandangi langit sambil membawa lentera kecil yang pernah ia buat sendiri. Di dalamnya, tak ada cahaya ajaib seperti milik Sekar, tapi ada api kecil yang selalu ia jaga. Karena baginya, selama api itu menyala, harapan tak akan padam. 3 bulan berlalu. Musim kemarau datang lebih awal tahun ini. Tanah mulai retak, daun-daun berubah warna. Sawah-sawah di kaki bukit berubah menjadi ladang tandus yang menanti hujan. Namun di tengah kekeringan itu, hanya satu tempat yang tetap hijau, halaman rumah Raka. Rumput di sana tumbuh subur. Bunga liar bermekaran di setiap sudut. Dan air di sumur belakang rumah tak pernah kering. Para tetua desa datang diam-diam, berdiri dari jauh, menatap dan berbisik satu sama lain. Tempat itu diberkahi. Kerbau itu membawa hujan, bahkan saat langit menolak. Suatu malam, ketika angin bertiup dari arah barat dan langit dipenuhi bintang, Raka terbangun karena suara aneh, seperti desir angin yang berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ia keluar dari rumah, dan kerbau itu sudah berdiri di halaman, matanya menatap langit. Raka mengikuti arah tatapannya. Di langit, ada sebuah cahaya kecil bergerak perlahan. Seperti bintang jatuh, tapi tak memudar. Malah semakin terang. Lalu berhenti di satu titik, tepat di atas pohon jati tua, dan dari sana terdengar dentingan lembut, seperti suara lonceng dari dunia lain. Kerbau itu bergerak pelan, melangkah menuju perbukitan di sebelah barat desa. Raka mengejarnya tanpa ragu. Mereka menyusuri jalan yang dulu pernah dilalui, menuju gua kecil di balik pohon waru. Hanya kali ini, langit penuh cahaya. Seolah alam menuntun mereka kembali.
Dan saat mereka tiba di depan gua, dinding batu yang semula tertutup kembali terbuka perlahan dengan sendirinya. Raka menelan ludah. Ia mengangkat langkah masuk. Kerbau bertanduk biru mengikuti dari belakang, tanpa suara. Lorong gua masih dingin. Udara di dalamnya dipenuhi aroma tanah dan waktu. Namun kali ini berbeda. Di ujung ruangan bundar, kolam itu kembali bersinar. Dan di tengahnya berdiri Sekar. Rambutnya tergerai panjang. Kulitnya memancarkan cahaya lembut. Matanya menatap Raka dengan ketenangan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Raka berhenti di ambang batu, terdiam. Kau kembali, suaranya hampir tak terdengar. Sekar tersenyum. Aku tidak pernah pergi, aku hanya harus menjalani bagian dari takdir yang dulu belum kukenal, katanya lembut. Raka melangkah mendekat. Apa yang kau lihat di sana? Di dunia yang tak bisa kulihat. Sekar menghela napas. Aku melihat semuanya, luka-luka lama, mimpi-mimpi yang tertinggal, dan harapan yang selalu kusembunyikan. Aku bertemu dengan penjaga waktu. Aku mendengar nyanyian dari masa lalu. Dan aku tahu bahwa aku harus kembali bukan sebagai gadis yang sama, tapi sebagai jembatan antara dua dunia. Raka menunduk. Aku menunggumu. Aku tahu, jawab Sekar sambil menyentuh dadanya. Aku merasakannya setiap malam dari dalam sinar bulan. Kerbau itu mendekat dan berdiri di sisi mereka. Dari tanduknya, sekali lagi cahaya lembut keluar dan menyelimuti mereka bertiga. Tidak menyilaukan, tidak memaksa, hanya hangat dan menenangkan. Dan dari tengah kolam, perlahan muncul lentera emas baru. Sekar mengambilnya dengan kedua tangan, lalu memandang Raka. Aku ingin kembali, bukan ke masa lalu, tapi ke masa depan yang kita bangun bersama. Raka mengangguk. Tak ada lagi keraguan di matanya. Hanya cinta dan keberanian. Mereka melangkah keluar gua bersama. Malam telah berlalu, dan mentari pertama mulai menyembul dari balik bukit. Langit menyambut mereka dengan warna-warna yang tak biasa, ungu lembut, jingga hangat, dan biru yang dalam. Dan di balik mereka, kerbau bertanduk biru berjalan dengan langkah tenang, seperti penjaga takdir yang telah menyelesaikan tugasnya, namun masih setia mengawasi dari kejauhan. Desa Karangjatmiko kembali bersinar. Orang-orang mulai membuka hati. Mereka tak lagi memandang Sekar dengan curiga. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang telah melewati badai dan kembali membawa terang. Di rumah sederhana yang dulu hanya beratapkan rumbia, kini tumbuh taman kecil yang penuh warna. Dan di malam hari, lentera emas itu tetap menyala di teras depan, bukan sebagai simbol kekuatan, tapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, bahkan jika harus melewati dunia yang tak terlihat oleh mata manusia. Dan kerbau itu masih setia duduk di bawah pohon jati, menatap langit, menunggu panggilan berikutnya dari langit atau dari hati yang tulus. Bulan berganti, dan hidup di desa Karangjatmiko mulai menunjukkan tanda-tanda keajaiban yang sulit dijelaskan dengan logika. Tanaman-tanaman di kebun Sekar tumbuh subur meski belum turun hujan. Air di sungai belakang rumah mereka tetap mengalir jernih saat sungai lain mengering. Bahkan bayi-bayi yang lahir sejak kepulangan Sekar dari gua, semuanya sehat dan tak ada yang menangis berlebihan seperti biasanya. Orang-orang mulai berani datang, tak hanya untuk mengintip dari kejauhan, tapi juga untuk meminta nasihat, sekadar duduk di halaman rumah, atau berbagi kisah tentang mimpi-mimpi aneh yang mereka alami, semuanya selalu berakhir pada satu nama, Sekar. Tapi Sekar tidak pernah menempatkan dirinya lebih tinggi dari siapapun. Setiap hari ia tetap menumbuk padi,
menjemur kain, mencuci di sungai, menyapu halaman, dan memberi makan kerbau bertanduk biru dengan tangan sendiri. Kerbau itu kini tidak hanya menjadi bagian dari rumah mereka, tetapi juga seperti penuntun diam. Siapapun yang mendekatinya dengan niat baik akan merasa damai, tapi siapapun yang datang dengan niat buruk akan merasakan dingin menyelusup hingga ke tulang. Raka sendiri masih seperti dulu, tenang, penuh perhatian, dan semakin dalam mencintai Sekar. Namun di balik sorot matanya, ada sesuatu yang belum sempat ia ungkap. Malam itu, ia duduk di samping Sekar di bawah cahaya lentera emas yang menggantung di serambi rumah. "Kau tahu," Raka mulai bicara dengan suara rendah, "selama aku menunggumu, aku sering bertanya, apakah aku benar-benar layak menjadi bagian dari takdirmu?" Sekar menoleh. "Kenapa kau berpikir begitu?" "Karena aku bukan siapa-siapa. Aku hanya saudagar. Aku tidak pernah menyeberangi dunia lain. Aku tidak pernah menyentuh air cahaya. Aku hanya menunggu." Sekar tersenyum. Dan itu sudah lebih dari cukup. Raka menatap wajahnya yang bercahaya oleh lentera. "Kau telah berubah." "Aku tetap Sekar, tapi sekarang aku tahu siapa aku," jawabnya pelan. "Dan aku tahu, semua ini bukan kebetulan. Tanah ini memilih kita, bukan untuk diagungkan, tapi untuk dijaga." Pagi harinya, warga desa digegerkan oleh kabar yang tak biasa. Sawah milik Pak Darso, yang selama ini tak pernah bisa ditanami karena tanahnya keras dan berbatu, tiba-tiba dipenuhi padi muda yang tumbuh serempak. Tak ada yang tahu siapa yang menanaminya. Tak ada hujan malam sebelumnya. Tapi di sana, pagi itu, padi hijau muda berdiri tegak berbaris rapi, menghadap matahari. Pak Darso menangis di tengah sawah. Ini bukan ladang, ini mukjizat. Ia segera berlari ke rumah Sekar, berlutut di depan tangga kayu, dan mencium telapak kaki kerbau bertanduk biru yang duduk diam di samping serambi. Terima kasih kau telah menyentuh tanahku." Sekar keluar dengan Raka di belakangnya. Ia menuntun Pak Darso berdiri, lalu berkata pelan, "Bukan kami yang memberi. Tanah ini hanya merespons niatmu. Karena kau tetap bersabar, meski bertahun-tahun gagal. Dan karena kau tetap menabur benih, meski semua orang menganggapmu gila." Kata-kata itu menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang mulai menggali kembali harapan-harapan lama yang mereka kubur dalam kecewa. Ladang-ladang kembali dibersihkan. Anak-anak diajari menanam. Surau kecil yang dulu sepi, kini ramai dengan lantunan doa dan sholawat. Keajaiban menyusup lewat ketulusan dan kerja keras. Namun di balik kedamaian itu, langit mulai menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Malam-malam belakangan ini, bintang timur bersinar lebih terang dari biasanya. Dan setiap kali lentera emas di depan rumah Sekar berkedi pelan, kerbau bertanduk biru akan menatap langit dengan tatapan dalam dan langkah gelisah. Sekar tahu, sesuatu sedang bergerak. Sesuatu dari luar pemahaman manusia biasa. Hingga suatu malam, kerbau itu berdiri tepat di tengah halaman, lalu mengangkat kepalanya ke arah langit, dan mengeluarkan suara panjang dan berat, seperti tangisan atau peringatan. Sekar dan Raka terbangun. Keluar dari rumah tanpa alas kaki, mereka melihat sesuatu di langit. 3 cahaya kecil membentuk segitiga, lalu berputar pelan di atas desa. Tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya mereka yang pernah disentuh oleh cahaya dari dalam gua. Dan dari tengah langit, perlahan turun secarik cahaya yang jatuh ke tangan Sekar. Cahaya itu berubah menjadi kertas tipis seperti daun lontar. Di sana, tertulis dengan huruf aneh yang perlahan berubah menjadi bahasa yang bisa ia baca.
3 gerbang telah terbuka. Penjaga telah kembali. Namun keseimbangan belum pulih. Akan datang masa ketika cinta dan pengorbanan diuji. Dan hanya lentera hati yang bisa menuntun mereka kembali. Sekar memegangi kertas itu erat. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Raka berdiri di sisinya. Apa yang harus kita lakukan? Kerbau bertanduk biru melangkah ke arah mereka. Dari sorot matanya, Sekar tahu waktunya kembali ke gua semakin dekat. Namun kali ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk membuka jalan bagi mereka yang membutuhkan terang. Esok harinya, Sekar dan Raka bersiap. Mereka mengemasi hanya sedikit barang, air, kain tipis, dan lentera emas. Warga berkumpul di depan rumah, sebagian menangis, sebagian berdoa. Anak-anak mengelilingi kerbau bertanduk biru dan memeluk kakinya. Namun hewan itu tetap tenang, bahkan terlihat lebih tegap dari biasanya. Sebelum berangkat, Sekar memeluk bibinya. Wanita tua itu kini sudah berubah, matanya penuh cinta, wajahnya dipenuhi guratan penyesalan dan rasa haru. Maafkan aku, Sekar. Aku dulu buta. Aku tak pernah mengira gadis yang kucaci tiap hari akan jadi cahaya bagi desa ini. Sekar memeluknya erat. Tidak ada yang terlambat jika hati sudah berubah. Raka menggenggam tangan Sekar, dan bersama mereka berjalan menuju arah barat, menuju hutan, menuju gua, menuju takdir yang memanggil mereka lagi. Dan saat mereka hilang dari pandangan warga, angin bertiup pelan di desa Karang Jatmiko. Langit yang tadi redup perlahan terbuka, dan pelangi muncul di tengah hari, meski tak ada hujan. Semua orang menengadah. Dan dalam hati mereka, terdengar bisikan yang tak bersuara. Cinta yang benar tak pernah pergi. Ia hanya berjalan lebih jauh, untuk kembali membawa terang. Udara di dalam gua tua terasa lebih berat dari biasanya. Lorong-lorongnya dipenuhi bayangan yang menari, meski tak ada cahaya api atau lentera. Sekar dan Raka berjalan pelan, hanya berbekal lentera emas yang kini menyala lebih redup dari sebelumnya. Kerbau bertanduk biru mengikuti dari belakang, langkahnya berat namun pasti, matanya memantulkan pantulan cahaya dari dunia yang tak tampak. Mereka telah melewati hutan, menembus kabut, dan kini berdiri di ambang ruang bundar yang dulu menjadi tempat perpisahan dan pertemuan. Tapi hari ini, tempat itu terasa berbeda. Dinding-dindingnya seolah bernafas, dan dari lantainya terdengar detak samar seperti denyut nadi bumi. Di tengah ruangan, kolam cahaya masih ada. Tapi airnya tak lagi jernih. Ia berputar pelan seperti pusaran waktu, dan di tengah pusaran itu, muncul siluet-siluet samar, bayangan orang-orang yang pernah hidup, mencintai, dan menghilang. Ini bukan lagi sekadar kolam, bisik Sekar. Ini adalah cermin masa lalu dan masa depan. Raka mengangguk, meski matanya tetap terpaku pada pusaran cahaya yang membuat jantungnya berdebar. Kerbau itu berdiri di sisi kolam dan menunduk, menatap ke dalam seolah sedang berbicara diam-diam. Dan saat itu pula, lantai gua mulai bergetar pelan. Dari dinding batu, muncul 3 pintu cahaya, masing-masing memancarkan warna berbeda, emas, ungu, dan biru gelap. Lentera di tangan Sekar berkedip cepat, lalu redup perlahan. Sekar menatap Raka. Waktunya memilih. Memilih apa? Tanya Raka, suaranya serak. 3 pintu. 3 jalan. Tapi hanya satu yang akan membawamu bersamaku, jawab Sekar. Raka mengernyit. Kenapa aku harus memilih? Aku hanya ingin bersamamu. Kemanapun kau pergi. Sekar menggenggam tangan Raka erat.
Karena cinta yang sejati tidak dibawa. Ia ditemukan ulang lewat ujian. Jika kita masuk ke pintu yang berbeda, maka kita akan berjalan sendiri, dan hanya cinta yang bisa membawa kita kembali ke tengah. Kerbau bertanduk biru mengeluarkan dengusan berat. Dari mulutnya, keluarlah kepingan cahaya seperti debu bintang yang melayang ke atas, menyebar dan mengelilingi lentera emas yang padam di tangan Sekar. Dan saat itu, suara, bukan dari mulut, bukan dari luar, menggema dalam benak mereka. Ujian terakhir telah datang. Bukan untuk menentukan siapa yang kuat, tapi siapa yang ikhlas. Buka pintumu, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Hanya mereka yang jujur dalam cinta, yang akan bertemu lagi. Sekar memeluk Raka. Air mata mengalir pelan di pipinya, namun tak ia usap. Raka memejamkan mata, mencium dahi Sekar dengan lembut. Kalau aku harus mengulang semuanya, aku tetap akan memilih mencintaimu. Mereka berpisah perlahan, masing-masing berjalan ke arah pintu yang berbeda. Sekar menuju pintu emas, Raka ke arah pintu biru gelap. Pintu ungu tetap kosong, tak terisi, seolah menunggu jiwa lain dari masa yang lebih jauh. Begitu langkah kaki mereka menyentuh cahaya pintu, semua lenyap. Raka terjatuh di dunia yang asing. Tanahnya hangus, langitnya kelabu. Ia berjalan di antara bayangan dirinya sendiri, versi yang pernah menyerah, pernah marah, pernah meninggalkan orang yang ia cintai. Setiap langkah menjadi ujian. Setiap bisikan menjadi jebakan. Di kejauhan, ia mendengar suara Sekar memanggil, tapi samar, terperangkap di antara lapisan waktu. Jika kau percaya, jangan menoleh, teruslah berjalan. Ia mengikuti suara itu. Hingga akhirnya, ia tiba di ruang kosong dengan cermin besar di tengah. Di dalam cermin itu, ia melihat wajahnya sendiri. Tapi kali ini, bukan sebagai saudagar. Bukan sebagai lelaki yang memiliki segalanya. Melainkan sebagai anak kecil yang ditinggalkan, yang pernah kelaparan, yang pernah merasa tak berharga. Air mata jatuh tanpa suara. Jika kau tak mencintai dirimu yang dulu, kau tak akan bisa mencintai seseorang sepenuhnya. Kata-kata itu muncul dari dalam cermin, dan perlahan, pintu kecil terbuka di baliknya. Raka melangkah melewatinya, dan lentera emas kembali menyala di tangannya, meski ia tak tahu kapan lentera itu berpindah ke tangan kirinya. Di sisi lain, Sekar berjalan di padang rumput luas yang tak bertepi. Langitnya berwarna emas. Setiap langkah menghidupkan bunga-bunga kecil di tanah. Namun ia tidak bisa berhenti berjalan. Karena setiap kali berhenti, bayangan ketakutannya sendiri mengejarnya dari belakang. Takut kehilangan. Takut dicintai. Takut tak mampu membalas. Semua ketakutan itu muncul dalam bentuk suara, wajah, dan sosok-sosok gelap yang mencoba menahan langkahnya. Tapi di tangannya, lentera emas mulai menyala kembali. Dan dari dalamnya, terdengar suara Raka, bukan berteriak, tapi berdoa. Semoga hatimu tidak ragu. Karena di ujung langkah itu, aku menunggumu. Dan Sekar berlari. Ia menerobos bayangan, menembus kabut, hingga akhirnya tiba di jembatan cahaya yang terbentang di langit. Di ujung sana, Raka berdiri, lentera biru di tangan kirinya menyala terang. Mereka menatap satu sama lain. Dan tanpa berkata apa-apa, mereka melangkah bersamaan. Lentera mereka saling bersentuhan. Dan dari titik pertemuan itu, ledakan cahaya menyelimuti langit. Kerbau bertanduk biru di ruang gua membuka matanya. Napasnya mengalir tenang. Dari kolam cahaya, muncul dua sosok, Sekar dan Raka, berdiri berdampingan,
tak lagi terpisah. Lentera emas di tangan Sekar kini menyatu dengan lentera biru milik Raka, membentuk cahaya baru, ungu keemasan. Cahaya itu menyinari seluruh gua, hingga relief dinding yang dulu kusam kini bersinar terang. Suara gemuruh halus terdengar dari perut bumi, lalu perlahan, sunyi menggantikan semuanya. Kerbau itu berdiri dan menunduk dalam-dalam, seolah memberi penghormatan terakhir. "Apa artinya semua ini?" tanya Raka pelan. Sekar menggenggam tangannya. "Ini bukan akhir. Ini adalah jalan pulang." Dan saat mereka melangkah keluar dari gua, dunia telah berubah. Desa Karangjatmiko tak lagi sama. Semua bunga mekar bersamaan. Air sungai mengalir lebih deras dan jernih. Sawah menghijau tanpa ditanami. Dan langit menjadi cermin dari hati mereka yang bersih. Warga menyambut mereka bukan dengan teriakan atau pujian, tapi dengan air mata dan pelukan. Mereka tahu, Sekar dan Raka bukan lagi hanya dua anak manusia. Mereka adalah lambang dari apa yang paling langka di dunia ini, cinta yang ikhlas dan keberanian untuk berjalan dalam kegelapan demi mencari terang. Dan di malam harinya, kerbau bertanduk biru berdiri di puncak bukit. Ia menatap langit penuh bintang, lalu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara pelan, bukan tangisan, bukan erangan, tapi semacam kidung, lagu dari zaman yang telah hilang. Ia tahu, tugasnya hampir selesai. Tapi belum sepenuhnya usai. Karena cahaya tak pernah tinggal selamanya, kecuali jika dijaga oleh mereka yang tak pernah berhenti mencinta. Matahari pagi menyapu bukit dan sawah desa Karangjatmiko dengan cahaya lembut yang tak biasa. Warna langit membias dalam spektrum hangat, jingga muda yang berganti emas, lalu perlahan menjadi biru bening seperti air mata bahagia yang jatuh tanpa sebab. Hari itu, tidak ada angin kencang. Tidak ada suara gaduh. Hanya kedamaian yang meresap dari akar rumput hingga ke atap-atap rumah warga. Dan di tengah pusat desa, di bawah pohon jati tertua yang selama ini sepi, berdiri dua orang yang kini telah menjadi cahaya bagi seisi desa, Sekar dan Raka. Mereka tak lagi sekadar gadis desa dan saudagar dari kota. Keduanya kini adalah penjaga lentera, penjaga keyakinan bahwa cinta, pengorbanan, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya di tengah gelap. Kerbau bertanduk biru duduk tenang tak jauh dari mereka. Hewan itu sudah mulai melemah. Napasnya lambat, matanya tak seterang dulu. Tapi setiap kali Sekar mendekat, kerbau itu mengangkat kepalanya, seolah sedang menatap putri kecilnya yang kini telah tumbuh menjadi cahaya bagi bumi. Hari itu, seluruh warga berkumpul. Dari anak-anak hingga tetua, semua hadir di lapangan desa. Tak ada upacara, tak ada pesta. Hanya keheningan yang dihormati, dan doa yang dibisikkan tanpa suara. Di tengah kerumunan, kepala desa berdiri. Suaranya bergetar saat ia bicara. Hari ini, kita menyaksikan bukan sekadar dua insan yang telah melewati batas dunia. Kita menyaksikan bagaimana tanah ini, yang dulu kering dan penuh caci, kini menjadi ladang cinta dan cahaya. Dan semua itu, dimulai dari seorang gadis miskin yang hanya ingin menyelamatkan seekor kerbau. Sekar menunduk, pipinya basah oleh air mata. Raka menggenggam tangannya. Mata mereka bertemu, dan dalam pandangan itu, mereka tahu semua luka telah terobati. Setelah hari itu, rumah mereka di pinggir desa menjadi tempat singgah bagi siapapun yang kehilangan arah. Anak-anak yatim yang tak punya keluarga datang mencari perlindungan. Orang-orang tua yang kesepian datang untuk mendengar kisah, sekadar duduk di serambi dan merasakan damai. Sekar tak pernah menolak siapapun.
Ia menyambut mereka semua dengan senyum dan pelukan. Lentera emas, yang kini menggantung di tengah rumah, selalu menyala setiap malam, menjadi cahaya harapan bagi siapa saja yang tersesat. Raka membuka ruang belajar kecil di samping rumah. Ia mengajarkan anak-anak membaca, menghitung, bahkan mengenal bintang. Ia tahu, cinta bukan hanya soal perasaan, tapi soal apa yang ditinggalkan setelah kita tak ada. Waktu terus berjalan. Dan suatu pagi, kerbau bertanduk biru tidak bangun lagi. Ia ditemukan terbaring di bawah pohon jati, matanya tertutup, tubuhnya damai. Tidak ada darah. Tidak ada luka. Hanya keheningan yang menyelimuti tubuhnya. Dan di sekelilingnya, bunga liar bermekaran tanpa pernah ditanam. Sekar duduk di samping tubuhnya selama berjam-jam. Tangannya mengelus bulunya perlahan. Tidak menangis. Tidak menjerit. Hanya menunduk dan berbisik. Terima kasih, kau bukan hanya menolongku, kau menyelamatkan semuanya. Raka datang dan memeluk bahunya dari belakang. Dan bersama warga desa, mereka menguburkan kerbau itu di puncak bukit tertinggi, tempat pertama kali cahaya muncul dari tanduknya. Di atas pusara kerbau itu, mereka menanam sebuah pohon kecil. Pohon waru emas yang sejak hari itu terus tumbuh, meski tak pernah disiram. Dan setiap tahun, pada malam yang sama, cahaya lembut muncul dari pohon itu, seolah memberitahu dunia bahwa sang penjaga masih mengawasi dari dunia yang lebih tinggi. Tahun-tahun berlalu. Desa Karangjatmiko berubah menjadi desa wisata spiritual. Bukan karena bangunan mewah atau cerita legenda, tapi karena ketenangan yang menyelimuti setiap sudutnya. Orang-orang datang bukan hanya untuk berkunjung, tapi untuk mencari kembali arti hidup yang mungkin telah hilang di tengah kebisingan dunia. Dan di pusat desa, berdiri sebuah rumah kecil beratap ijuk, berdinding kayu, sederhana namun hangat. Di depan rumah itu, terdapat 2 kursi bambu. Di atas satu kursi duduk seorang pria tua, Raka, rambutnya memutih, matanya mulai buram, tapi senyumnya tetap sama. Di sampingnya, duduk Sekar. Wajahnya tetap tenang, tubuhnya mulai melemah, tapi matanya masih bersinar seperti lentera emas yang tak pernah padam. Anak-anak berlarian di halaman, tertawa. Mereka memandang langit. Dan di atas pohon jati yang kini menjulang tinggi, tampak bayangan seekor kerbau bertanduk biru berdiri di ujung ranting, menatap dari kejauhan. Cahaya lembut menyelubungi tubuhnya. Dan sekali lagi, suara nyanyian kuno terdengar di angin. Cinta yang benar tak akan pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali pulang. Dan saat malam datang, lentera emas di teras rumah kembali menyala. Sendiri. Tanpa api. Seperti biasa. Dan cinta tetap hidup. Di bawah cahaya yang tidak pernah padam.